Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nupus dari Teknik Sipil 19 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang elektrokimia. Langsung saja, elektrokimia adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga melibatkan dua buah elektroda pengantar, yaitu anoda dan katoda. Sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel elektrolisis dan yang kedua itu sel Volta. Nah, komponen sel elektrokimia, salah satunya elektroda, adalah permukaan tempat terjadinya setengah reaksi oksidasi atau reduksi. Mereka mungkin atau mungkin tidak berpartisipasi dalam reaksi. Jadi, mereka itu bisa berpengaruh ataupun tidak. Mereka yang tidak bereaksi disebut elektroda inert. Terlepas dari jenis sel, elektrolisis atau Volta, elektroda terbagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama itu katoda, didefinisikan sebagai elektroda di mana reduksi terjadi ketika elektron diperoleh oleh beberapa spesies atau tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. Yang kedua itu anoda. Anoda adalah elektroda di mana oksidasi terjadi ketika elektron hilang oleh spesies atau tempat terjadinya oksidasi bermuatan negatif disebabkan oleh reaksi spontan. Elektron akan dilepas oleh elektroda ini. Sel elektrolisis. Pada beberapa sel elektrokimia, reaksi kimia non-spontan terpaksa terjadi oleh input energi listrik. Proses ini disebut elektrolisis. Elektrolisis adalah arus listrik yang menimbulkan reaksi redoks. Pada sel elektrolisis, katoda akan tereduksi dan anoda yang akan teroksidasi. Sumber elektron pada sel elektrolisis berasal dari sumber arus listrik. Sel elektrolisis terdiri dari wadah untuk bahan reaksi dengan elektroda yang direndam dalam bahan reaksi dan dihubungkan ke sumber arus arah. Elektroda inert sering digunakan sehingga mereka tidak bereaksi. Aplikasi sel elektrolisis salah satunya pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Nah, jadi yang di katoda itu Na karena Na mengalami reduksi. Dan yang di anoda itu Cl karena Cl mengalami oksidasi, dan ini reaksi kimianya. Dan hasilnya itu 2Na plus ditambah 2Cl min menjadi 2Na plus Cl2. Sebenarnya aplikasi sel elektrolisis ini banyak. Ya, misalnya pelapisan logam ataupun pemurnian logam. Hukum Faraday. Jumlah zat yang mengalami oksidasi atau reduksi pada setiap elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang melewati sel. Ini adalah hukum elektrolisis Faraday. Satu kolom didefinisikan sebagai jumlah muatan yang melewati titik tertentu ketika 1 ampere arus listrik mengalir selama 1 detik. 1 ampere arus sama dengan 1 kolom per detik. 1 Faraday sama dengan 96.485 kolom muatan. Sel Volta atau galvanik adalah sel elektrokimia di mana reaksi reduksi oksidasi spontan menghasilkan energi listrik. Dua bagian dari reaksi redoks dipisahkan, membutuhkan transfer elektron terjadi melalui sirkuit eksternal. Dengan cara ini, energi listrik yang berguna diperoleh. Setiap orang akrab dengan beberapa sel Volta, misalnya baterai yang biasa digunakan dalam senter, radio portable, peralatan fotografi, dan banyak mainan dan peralatan adalah sel Volta. Dalam sel Volta, anoda bersifat negatif dan katoda bersifat positif. Nah, ini juga pembeda antara sel Volta dengan sel elektrolisis adalah jika di sel Volta itu anoda bersifat negatif dan katoda bersifat positif, sedangkan di sel elektrolisis itu anodanya bersifat positif sedangkan katoda bersifat negatif. Selain itu juga perubahan energi yang dihasilkan, misalnya sel Volta itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya, sel elektrolisis itu merubah energi listrik menjadi energi kimia. Dan juga reaksi redoks yang terjadi di sel Volta itu secara spontan, sedangkan di sel elektrolisis itu non spontan. Dan juga sumber elektron pada sel Volta itu bersumber dari larutan atau senyawa yang mengalami oksidasi, sedangkan di sel elektrolisis itu sumber elektronnya itu berasal dari sumber arus listrik. Nah, mungkin itu salah satu pembeda dari sel Volta dengan sel elektrolisis. Lanjut,
notasi sel. Di sini saya mengambil salah satu contoh seng sulfat dengan tembaga 3 sulfat ya. Pada gambar di samping, logam Zn akan mengalami oksidasi, sedangkan logam Cu akan mengalami reduksi. Nah, ini reaksi kimianya. Nah, Zn itu mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Dan ini hasilnya Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Nah, pada sel volta penulisan notasi selnya adalah anoda. Terus ini garis 2 ini itu maksudnya jembatan garam. Nih, ini jembatan garam yang berfungsi sebagai penetar kelebihan anion ataupun kation. Dilanjut dengan katoda atau zat yang teroksidasi. Nah, garis 2 jembatan garam plus zat yang tereduksi. Nah, sehingga dari reaksi kimia ini didapat notasi selnya Zn menjadi Zn2 plus. Nah, kalau garis 1 ini maksudnya pembeda gitu dari yang tadinya belum teroksidasi ataupun belum tereduksi menjadi tereduksi ataupun teroksidasi. Nah, Zn kan tadi menjadi teroksidasi. Jadi ini Zn yang belum teroksidasi menjadi Zn2 plus setelah teroksidasi. Ini garis 2 jembatan garam Cu2 plus. Nah, terus tereduksi menjadi Cu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.